nanti tentang 3 teknik penyelesaian tepi pada garis leher untuk busana. Selamat menyaksikan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah depun. Di sini saya sudah membawa fragmen tentang depun. Ya, depun itu adalah lapisan yang kelihatan dari bagian burung atau bagian dalam busana sehingga tidak dapat terlihat dari bagian luar busana seperti ini. Kita tidak tahu ya bagian depun itu yang mana. Nah, lapisan untuk depun dapat menggunakan lapisan menurut bentuk garis leher atau bisa juga menggunakan kain serong. Kain serong itu adalah kain yang dipotong dengan arah serat yang miring atau serong senilai 45 derajat untuk menghasilkan kain yang mulur dan elastis. Nah, depun juga merupakan lapisan menurut bentuk yang letaknya ke dalam kelim. Nah, dapat disimpulkan bahwa depun dapat diartikan yaitu melapis atau mengelim pinggiran kain dengan menggunakan kain lain yang sama bentuknya. Jadi, jika garis lehernya bulat, maka depun yang akan kita pakai juga bulat. Tetapi, jika garis leher yang akan kita depun berbentuk segi empat, maka depunnya itu, lapisannya itu adalah bentuknya juga segi empat dengan lebar keliman 3 atau 4 cm atau bisa juga sesuai keinginan si pemakai, tetapi tetap harus diseimbangkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjahit depun. Yang pertama, gunting depun sesuai dengan bentuk yang akan kita depunkan atau sesuai dengan bentuk garis leher. Di sini saya menggunakan garis leher bulat. Jadi, depun yang kita pakai juga menggunakan garis bentuk leher, yaitu bentuknya bulat. Nah, kita depun, kita buat polanya dulu, lalu kita potong di kain. Lalu, letakkan bagian baik depun sesuai dengan bagian baiknya si busana. Jadi, baik ketemu baik. Jadi, bagian pertama itu bagian baik ketemu baik. Nah, lalu dijahitkan tepat pada pinggiran pola garis leher. Jadi, dijahit sesuai dengan bentuk garis leher. Ya, lalu setelah dijahit, digunting tirasnya atau dirapikan tirasnya sehingga semakin kecil. Nah, setelah dirapikan tirasnya, kita menggunting cekris. Gunting cekris itu seperti ini. Nih, gunanya saat kita balik nanti ke belakang, si lapisan menurut bentuk ini akan mengikuti bentuk garis lehernya. Nah, jadi supaya terlihat lebih rapi. Jadi tidak ada kain yang balapan. Nah, seperti ini. Lalu setelah dirapikan tirasnya dan dicekris, kita tindih dari atas depun dan arahkan tirasnya ke depan ke bagian si depun. Nah, jadi kita arahkan dulu nih bagian bagian cekrisannya itu ke arah depun. Lalu kita beri jahitan penguat. Nah, sekitar 2 mili. Nah, lalu dibalik. Setelah dibalik, lalu pinggiran kainnya itu bisa kita som atau bisa juga kita stick kecil supaya lebih rapi. Nah, setelah itu jangan lupa disetrika untuk menghasilkan depun yang lebih bagus lagi. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Yang kedua yang akan kita bahas adalah serip. Kalau tadi kita sudah membahas depun, serip ini adalah kebalikan dari depun. Kalau depun menghadapnya ke bagian burung busana, kalau serip menghadapnya ke bagian luar busana sehingga dapat dilihat oleh orang. Ini contoh fragmen yang sudah saya buat untuk serip. Nah, jadi dia terlihat dari luar. Kalau tadi kan depun menghadap ke bagian dalam. Nah, serip itu lapisan menurut bentuk atau kain serong yang hasil lapisannya menghadap keluar. Serip berfungsi untuk penyelesaian pinggiran busana. Di samping itu, serip juga berfungsi untuk variasi atau hiasan bagian busana. Nah, serip ini juga tidak hanya dipakai untuk pada garis leher, bisa juga digunakan di kerong lengan, di ujung lengan, atau bisa juga digunakan di pinggiran atau bawah rok. Nah, warna kain yang digunakan untuk menjahit serip ini bisa menggunakan warna kombinasi atau warna yang senada dengan busana tersebut. Seperti ini, saya menggunakan warna untuk serip senada dengan warna busana yang saya buat. Ya, di
Di sini saya juga akan menjelaskan cara menjahit serip. Nah, caranya sangat mudah, sama seperti depun, tapi ini bentuknya ke luar. Nah, pertama-pertama kita gunting dulu nih bentuk seripnya. Kita gunting menurut bentuk seripnya, lalu kita jahit bagian buruk busana dengan bagian buruk si serip tersebut. Setelah dijahit, bisa juga menggunakan bantuan jarum pentul, atau untuk memudahkan juga kita bisa menjelujur dulu sedikit supaya lebih rapi saat menjahit dengan mesin jahit. Lalu setelah dijahit, kita gunting tirasnya, lalu kita cekris sama seperti depun tadi untuk mengikuti bentuk garis leher. Lalu setelah itu balik seripnya ke depan, lalu diberi jahitan penguat sama seperti depun tadi. Lalu setelah itu pinggiran serip ini juga bisa di stick kecil seperti ini. Saya menggunakan stick kecil. Bisa juga menggunakan som. Nah, kalau saya menggunakan stick kecil supaya lebih rapi. Ya, ini adalah serip terlihat dari luar. Nah, pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas adalah rompok. Di sini saya membawa fragmen rompok. Nah, rompok adalah penyelesaian pinggir pakaian dengan menggunakan komai serong atau kain serong yang dipotong dengan arah serat miring senilai 45 derajat, atau bisa juga menggunakan bisbat. Nah, rompok ini sering digunakan untuk menyelesaikan lingkar kerumunan, garis leher, dan sebagainya. Nah, besarnya hasil rompok ini harus senilai 0,5 cm atau sampai dengan 0,7 cm yang terlihat dari bagian baik busana dan bagian buruk busana.